Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semuanya tetap jaga kesehatannya. Walaupun kita belajar di rumah, tapi masih tetap semangat belajarnya. Oke, saya di sini mau kasih materi baru. Kalau kemarin kan kita tentang kesebangunan dan kekongruenan. Saya harap jadi kalian tuh udah paham semua apa itu flashback sedikit yang kemarin, apa itu kesebangunan, apa itu kekongruenan. Nah, untuk pengingat, kesebangunan adalah dua buah bangun datar yang sebangun dengan memenuhi syarat apabila panjang sisi yang bersesuaian itu sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama itu sebangun. Terus kalau kongruen adalah dua buah bangun datar yang apabila panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, itu kongruen namanya. Oke, jadi kesebangunan sama kekongruenan, jadi kamu udah bisa semuanya. Jadi gampang banget itu mah, cuman sebanding sama besar, udah gitu doang. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Materi selanjutnya itu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini kita pelajari ada 3 bangun. Bangun yang pertama itu tentang tabung, bangun yang kedua tentang kerucut, dan bangun yang ketiga tentang bola. Jadi sebelum saya bahas materi atau contoh-contoh soal, tugas-tugas soal, atau apalagi bentuk soal yang berhubungan dengan 3 bangun ruang ini, bangun ruang sisi lengkung ini, kita pelajari dulu apa sih yang terdapat dalam 3 bangun ruang ini, unsur-unsurnya tuh apa aja sih. Oke, kita pengenalan dulu untuk 3 bangun ini. Bangun yang pertama adalah tabung. Ya, tabung ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, dia tuh punya 3 permukaan. 3 permukaan tuh maksudnya 3 sisi. Nah, yang pertama itu ada sisi atas, ada sisi bawah, kemudian ada sisi selimut juga. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam tabung ini, yang pertama ada alas dan atap. Atap itu maksudnya di atas ya. Nah, ini alasnya nih yang di bawah, atapnya yang di atas. Jadi ada sisi alas, ada sisi atap atau sisi atas. Kemudian yang kedua dia juga punya selimut. Selimut itu bangun yang lengkungannya. Kalau ini kayak gini contohnya, ini selimut ini yang lengkungan ini nih. Ini selimut namanya. Kalau kamu pada gambar kamu bisa lihat di sini, ini selimutnya. Sisi lengkung, selimut itu sisi lengkungnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada jari-jari. Jari-jari itu nggak hanya ada di lingkaran. Kamu kan kelas 8 udah belajar tentang lingkaran. Di lingkaran juga ada jari-jari. Nah, di tabung juga ada jari-jari. Sama, karena jari-jari berkaitan dengan lingkaran, berarti kalau pada gambar kamu lihat di sini, yang berbentuk lingkaran itu ada sisi atap, ada sisi atas. Ada sisi atap, ada sisi alas. Nah, jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya adalah ini nih, pada garis nih. R itu sama dengan jari-jari. Jangan sampai salah ya. Terus yang bawah juga ada jari-jarinya. Ini. Nah, jari-jari alas sama jari-jari atas atau atap itu sama besarnya. Nggak mungkin beda. Karena yang namanya tabung pasti kan dia bersesuaian. Jadi jari-jari atas sama jari-jari atas sama jari-jari bawah ini sama. Nah, sebenarnya di sini ada lagi juga diameter, tapi karena di sini tabung kita pakainya jari-jari. Tapi kalau kamu pengen tahu diameternya yang mana, diameter tinggal kamu perpanjang dari jari-jari ke sini, dari ujung ke ujung. Nih, ini diameter. Nah, dari sini ke sini nih sama dengan diameter. Jadi jangan sampai salah kalau suatu saat kamu nemuin soal tabung. Yang diketahui bukan jari-jari tapi diameter. Nah, jangan sampai terkecoh. Mencari diameter atau mencari jari-jari, jangan sampai lupa. Saya ingatkan lagi, jari-jari itu nilainya sama dengan 2 kali diameter. Nah, diameter nilainya setengah dari jari-jari. Ini jangan sampai salah. Jadi
saat nanti kamu nemuin soal yang diketahui diameter atau jari-jari, jadi nggak akan kebalik ya. Oke, kemudian unsur-unsur yang selanjutnya setelah jari-jari ada tinggi. Jadi tabung juga punya tinggi. Tingginya yang mana? Yang ini nih, tingginya. Dari ujung titik pusat di atas sampai titik pusat di bawah, kamu tarik garis lurus, itu disebut tinggi, tinggi tabung. Jadi tabung juga punya tinggi. Nih, kayak ini sini nih. Ini kita anggap tabung nih, ini pasti tingginya nih. Dari atas sampai bawah. Kamu tarik garis lurus, itu tingginya. Kemudian yang kelima ada rusuk lengkung. Rusuk lengkungnya yang mana? Yaitu rusuk lengkung atas sama rusuk lengkung bawah yang ini. Ini rusuknya, ini juga nih rusuk lengkung. Lengkung. Oke. Ini juga sama. Ini rusuk lengkung. Nah, ini unsur-unsur pada tabung. Nah, selain unsur-unsur, tabung juga ada jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring itu apa sih? Jaring-jaring itu kerangka tabung. Jadi kalau kamu pengen bikin suatu tabung, kamu sebelum bikin tabungnya itu, bikin dulu jaring-jaringnya atau kerangka tabungnya dulu. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau kamu lihat di sini nih, jaring-jaringnya. Nih ya. Dia perpaduan antara gabungan persegi panjang atau persegi juga bisa. Persegi panjang dengan dua buah lingkaran di atas sama di bawah. Ini kita anggap aja sama. Pokoknya nih diameter dari sini nih sama atas sama bawah, jangan sampai beda. Ini sama, misalkan ini diameter, ini juga diameter. Gitu. Nah, untuk panjang ini sembarang, boleh kamu bikin berapa aja. Jadi kalau kamu pengen coba-coba di rumah, bisa nggak sih kita bikin tabung? Nah, pertama yang kamu buat adalah jaring-jaringnya atau kerangka tabungnya. Baru setelah itu kamu gabungkan dan akan membentuk suatu tabung gitu. Oke, ini untuk unsur-unsur tabung sama jaring-jaring tabung. Kita ke bangun selanjutnya yaitu kerucut. Nah, kalau di gambar kamu bisa lihat kerucut itu bentuknya seperti ini nih. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kamu pengen bikin topi ulang tahun, biasanya nih yang ulang tahun anak kecil nih yang kamu pakai, itu kamu bisa gunakan dengan menggunakan kerangka kerucut. Nah, itu contoh konkretnya. Atau topi petani yang melengkung dari kayak kukusan. Nah, itu tuh kukusan juga sama. Kalau kamu tahu kukusan apa, tanya ibu kamu nih. Kukusan tuh bentuknya seperti kerucut. Persis seperti ini bentuknya. Gitu. Nah, unsur-unsur kerucut, jadi selain tabung, kerucut juga punya unsur-unsur. Pertama ada alas. Bedanya kalau tabung tadi punya dua sisi atas sama sisi alas. Nah, kalau kerucut hanya memiliki satu, yaitu satu sisi, itu sisi alas saja. Nih yang ini nih alas. Bawahnya aja. Kemudian ada juga selimut. Nah, selimut ini nih yang melengkung, yang menyelimuti alas kerucut. Nah, ini disebut selimut. Kemudian setelah selimut ada jari-jari, sama seperti tabung, kerucut juga punya jari-jari, tapi hanya di alasnya saja. Kalau tabung kan di atap sama di alas, kalau di kerucut hanya di alasnya saja. Ini jari-jarinya. Kalau mau ditambahin diameternya, kamu bisa tarik lagi. Sini, nah ini diameter namanya. Ingat ya, diameter itu setengah jari-jari, jari-jari itu 2 kali diameter, jangan sampai salah. Kemudian setelah jari-jari ada tinggi, nah tingginya sama yang ini nih. Kan kalau ditabung tadi yang ini nih, dari atas sampai bawah. Nah, kalau kerucut juga sama, tarik dari atas, titik pusat atas nih, sampai ke titik tengah di bagian alasnya, ini tingginya. Terus ada rusuk lengkung. Rusuk lengkungnya sama seperti tabung tadi, tapi hanya memiliki satu rusuk lengkung, ini yang bawah. Rusuk lengkung. Oke. Kemudian setelah unsur-unsur ada jaring-jaring kerucut atau kerangka kerucut. Kamu bisa lihat di sini. Jadi kalau kamu pengen coba atau membuat sebuah kerucut di rumah, atau kamu pengen coba praktekkan, kamu bisa gunakan kerangka kerucut dengan jari-jarinya, dengan diameternya kamu bisa tentukan sendiri. Ini diameter. Jadi ini bentuknya seperti kalau di lingkaran itu kan ada luas juring. Nih kalau di lingkaran itu kan ada luas juring nih seperti ini nih.
Nah, ini kan jari-jari nih, jari-jari. Jadi yang kamu ambil hanya potongan ini aja nih, potongan luas juringnya aja. Terus kamu tambahin lingkaran di bawahnya, kamu satuin nanti akan jadi berbentuk kerucut. Nah, seperti itu. Ya, oke. Ini untuk kerucut lebih sedikit dari tabung, karena tabung tadi memiliki dua sisi dua sisi alas sama atas. Nah, ini kalau kerucut hanya memiliki satu alas saja. Ini jaring-jaringnya. Kemudian yang terakhir ada bola. Nah, kalau bola ini sedikit banget, dia hanya memiliki dua unsur-unsur. Unsur yang pertama itu memiliki selimut. Selimut kalau kamu bayangin bola nih, dia kan nggak ada sisi alas, nggak ada sisi atas. Jadi dia cuma tok bener-bener lingkaran semuanya bentuknya. Kalau bola atau contohnya kayak globe gitu kan, nah dia tuh sisi lengkung semua, nggak ada yang datar. Nah kalau di sini kan ada sisi dataran yang bawah. Kalau tabung sama kerucut, tapi kalau bola tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia bener-bener lingkaran full. Gambarannya seperti ini. Bola nih. Dia memiliki selimut, hanya selimut saja, selimut yang menyelimuti bolanya. Terus ada juga jari-jari dari ujung ke ujung nih, ke titik sudut. Nah ini jari-jarinya. Ini juga bisa disebut jari-jarinya nih. Ini juga bisa. Atau diameternya. Diameter. Gitu. Nah untuk bola ini dia tidak memiliki jaring-jaring. Jadi kalau kamu pengen buat bola, kita nggak bisa menggunakan kerangka. Karena dia kan bentuknya benar-benar lingkaran, benar-benar lengkung, garis lengkung. Jadi dia nggak ada sisi datarnya. Jadi kita nggak bisa bikin jaring-jaringnya atau nggak bisa bikin kerangkanya. Atau kalau emang pengen kamu buat, kamu coba buat sendiri lengkungan-lengkungannya. Jadi kamu tentukan sendiri lengkungan-lengkungannya. Jadi kamu bikin pakai kertas atau kawat, nah lebih gampang lagi pakai kawat nih. Kamu buat lengkung-lengkungan di kawat, kamu bikin kerangka-kerangkanya, nanti kamu lapisi, itu lama-lama jadi bola. Itu kan, tapi semuanya sisi lengkung, nggak ada yang sisi datar, nggak ada yang garis, nggak ada yang berbentuk garis, tapi bener-bener full sisi lengkung. Oke, ini untuk bola. Jadi antara tabung, kerucut, dan bola ini mereka merupakan bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Jadi untuk sementara ini saya hanya ingin memperkenalkan atau ngenalin kalian nih tiga bangun ruang ini yang akan nanti kita pelajari. Setelah ini kita cari gimana cari volumenya, tingginya, rusuknya, kemudian luas permukaannya gitu. Jadi sekarang hanya memperkenalkan unsur-unsurnya saja. Jadi kalau kamu pengen coba-coba di rumah, silakan gunakan kerangka-kerangka yang ada di buku. Juga banyak banget bentuk kerangka-kerangkanya, jadi kamu bisa coba lakukan sendiri di rumah. Sampai di sini perkenalan bab barunya. Kamu bisa baca-baca lagi bukunya atau ulang-ulang lagi videonya, apa itu tabung, apa itu kerucut, apa itu bola gitu ya. Jadi semuanya ini adalah tiga bangun ruang sisi lengkung, jadi yang memiliki sisi lengkung, jadi semuanya melengkung, tidak ada yang mendatar. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.